Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur untuk hari yang baru, untuk minggu yang baru, dan biarlah melalui firman-Mu kami boleh diingatkan, dikuatkan, dan diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ketiga. Demikian, kemudian kita berbelok maju ke arah Basan, Og Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Jangan takut kepadanya, sebab aku telah menyerahkan dia ke dalam tanganmu, beserta seluruh tentaranya dan negerinya. Perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang tinggal di Hesbon." Lalu Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, Raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita. Kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu kita merebut semua kotanya. Tidak ada kota yang tidak kita rampas dari mereka. 60 kota seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu gerbang dan palang-palangnya. Selain itu, ada sangat banyak kota yang tak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya, seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesbon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu itu kita merampas dari tangan kedua raja orang Amori itu negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Adapun orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion, orang Amori menyebutnya Senir. Kita merampas semua kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og Raja Basan yang masih hidup dari antara sisa-sisa orang Refaim, ranjangnya saja ranjang besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya, menurut ukuran biasa. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu. Aku memberikan kepada orang Ruben dan orang Gad daerah orang Arur, tepi Wadi Arnon beserta setengah pegunungan Gilead dengan kota-kotanya. Daerah Gilead selebihnya beserta seluruh Basan, kerajaan Og, seluruhnya itu wilayah Argob. Kuberikan kepada suku Manase yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair anak Manase mengambil seluruh wilayah Argob sampai batas wilayah orang Gesur dan orang Maaka. Daerah itu Basan dinamainya menurut namanya sendiri Hawot Yair sampai hari ini. Kepada Makhir kuberikan Gilead. Kepada orang Ruben dan orang Gad kuberikan daerah dari Gilead sampai Wadi Arnon, dengan bagian tengah wadi itu sebagai batas, dan sampai Wadi Yabok, batas wilayah Bani Amon. Selanjutnya Araba, Yordan, dan sungai Yordan merupakan perbatasan, mulai dari Kineret sampai ke Laut Araba, yakni Laut Asin di kaki lereng gunung Pisga ke arah timur. Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian: Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Hanya istri dan anakmu serta ternakmu yang aku tahu ada banyak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang kuberikan kepadamu.
sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu. Mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu kamu boleh pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Kepada Yosua kuberikan pada waktu itu demikian. Matamu sendiri telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah yang akan dilakukan Tuhan terhadap semua kerajaan kemana engkau pergi. Jangan takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Pada waktu itu aku memohon kemurahan Tuhan. Ya Tuhan Allah, engkau telah mulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat. Sebab ilah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidak mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan hal itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandanganmu ke darat, ke utara, ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Lihatlah baik-baik, sebab engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini. Berilah perintah kepada Yosua serta kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di seberang Bet-Pur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop yang kita baca menjadi kelanjutan kisah bagaimana bangsa Israel atau umat Tuhan memasuki tanah Kanaan dan mulai menduduki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Menarik bahwa bangsa Israel yang begitu banyak jumlahnya, yang terdiri dari suku-suku, tidak serta-merta langsung semuanya mendapatkan wilayah. Tetapi mereka harus mengalahkan wilayah-wilayah itu, dan wilayah-wilayah yang telah dikuasai akan diberikan menurut suku-suku. Artinya bahwa tidak semua suku langsung serentak mendapatkan wilayah sebagai tempat tinggal mereka. Karena itu dalam hal ini Tuhan mengajarkan kepada mereka bahwa meskipun suku-suku yang sudah mendapatkan bagian atau wilayah yang diberikan, mereka juga masih harus berperang sampai seluruh suku-suku mendapatkan wilayah atau bagiannya. Jadi mereka tidak boleh yang sudah mendapatkan wilayah lalu tidak ikut campur, tetapi mereka harus terus membantu sehingga semua suku-suku di Israel mendapatkan masing-masing bagiannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita bisa belajar betapa rasa senasib seperjuangan itu menjadi penting dalam sebuah komunitas. Karena itu kita tidak bisa kita merasa sendiri, yang penting hidup bahagia sendiri tanpa peduli dengan sesama kita, khususnya di tengah komunitas kita. Karena itu dari sini mari kita belajar mengembangkan empati, peduli terhadap orang-orang yang ada bersama dengan kita. Dimulai dari keluarga, dimulai dari persekutuan kita atau komunitas-komunitas kita yang lain. Sehingga beban sama-sama dipikul dan juga sama-sama meringankan satu dengan yang lain dengan berbagai cara tentunya masing-masing. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam hidup kami boleh ada di tengah-tengah
kebersamaan dengan keluarga, dengan teman persekutuan, komunitas pekerjaan, dan lain sebagainya. Ajarkan kepada kami Tuhan, bagaimana kami peduli, kami juga menolong, membantu teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami di tengah gumul juang mereka. Kami mohon anugerah-Mu supaya kami boleh terus menguatkan persekutuan kami satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.